Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian, ya, di atas sudah ada video yang kita sematkan Khotaman TKN Suryalaya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ya, apa sih itu Khotaman? Apa sih itu TKN Suryalaya? Seperti apa sih? Nah, di samping kanan saya udah ada Ustadz Asep. Pastinya juga beliau adalah yang memimpin Khotaman yang di video di atas, teman-teman ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, mari kita tanya langsung kepada Ustadznya. Assalamualaikum Ustadz. Nah, Ustadz, terkait video di atas bisa dijelaskan nggak apa itu Khotaman TKN Suryalaya? Terus kenapa pengajiannya itu beda dengan orang-orang lain yang biasanya orang-orang lain itu kan baca Yasin, itu kenapa beda? Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Sahabat kita adalah Abang Melki. Ya, sekitar atau yang tadi dipertanyakan sama Abang Melki, insya Allah saya jawab dengan sekemampuan saya ya Bang ya. Karena saya sebagai pengamal, mudah-mudahan ada pencerahan, ada wawasan atau pengetahuan tentang apa yang diamalkan atau didawamkan yang video yang di atas tadi. Nah, ini yang dimaksud dengan amaliyah khotaman ini maksudnya yaitu amalan mingguan, yang mana amalan mingguan ini yang dilakukan oleh para suluk atau para ikhwan TKN Pondok Pesantren Suryalaya. Nah, di dalam Pondok Pesantren Suryalaya ini ada beberapa amalan, Bang. Amalan itu yang diantaranya yang pertama itu ada amalan harian, yang mana amalan harian ini mungkin sejagat raya bahkan di belahan dunia pun udah pada tahu kalau amalan harian itu yaitu zikir, khofi, dan jahar. Yang zikir jahar ini semua masyarakat umum juga udah pada tahu. Zikir jahar ini yaitu yang diucapkan. Kalau zikir khofi yang mana yang dirahasiakan, yang adanya di dalam kolbu. Hanya dirinya dengan Allah aja yang tahu. Nah, selain zikir khofi dan zikir jahar, nah kalau zikir jahar ini dilakukannya itu setelah sholat fardu itu sekurang-kurangnya 165 kali. Zikirnya itu la ilaha illallah. Nah itu zikir jahar yang dikeluarkan. Adapun zikir khofi itu dalam kolbu. Jadi yang tahu hanya dirinya dengan Allah aja gitu. Dan adapun orang yang pengen mengambil ijazah zikir jahar dan zikir khofi itu harus menemui mursid. Ya, mursidnya yaitu Syekh Ahmad Syaibul Fatajul Arifin yang ada di Pondok Pesantren Suryalaya. Namun kalau tidak bisa ada perwakilannya, yaitu disebutnya wakil talqin. Yang mana wakil talqin ini udah tersebar di ada Malaysia, Singapura, Korea, pokoknya di berbagai belahan negara udah ada sebagian. Nah, adapun untuk di wilayah Indonesia juga udah banyak juga. Nah, itu mah tinggal menghubungi aja atau tinggal tanya aja. Nah, ada di daerah mana, insya Allah ada itunya nomor kontaknya atau orang-orangnya insya Allah ada. Untuk yang wakil talqin ya, wakil talqin itu yang mengijazahkan mewakili dari Syekh Mursyid Ahmad Syaibul Fatajul Arifin. Yang mana ini Syekh Mursyid itu istilahnya mah guru ruh. Nah, jadi kalau zikir khofi dan zikir jahar itu harus ada ijazah atau harus ada talqin atau harus ada baiat. Nah, istilahnya nah sebenarnya sama, tidak ada perbedaan antara ijazah atau antara
talqin atau istilahnya mah baiat, sama sama, cuman kata-kata aja yang berbeda. Cuman kalau talqin ini yaitu mengajarkan zikir, namanya itu talqin, pengajaran zikir gitulah, secara face to face atau pribadi atau bisa juga umum gitu bisa. Nah, di dalam ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah atau yang disingkat dengan TQN itu ada beberapa ajaran atau ada beberapa amalan yang selain yang zikir itu tadi, yang kedua itu ada disebutnya itu apa, sholat-sholat sunnah diawali dengan mandi tobat. Mandi tobat ini mulanya itu dari jam 2 malam. Tuh, itu apa, diawali dengan mandi tobat ini karena ada semacam refleksi atau pengobatan. Pengobatan untuk jasmani dan rohani. Makanya itu mandi tobatnya itu rata-rata tengah malam. Tapi kalau mau mandi biasa juga bisa. Mandi biasa diniatkan mandi tobat. Nawaitul gusla li taubati lillahi ta'ala. Sama nggak apa-apa. Cuman ada tambahan. Lagi apa itu teh mengambil air di gayung untuk ke seluruh tubuh ini ada doanya. Robbi angzilni mungjalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Robbi angzilni mungjalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Itu. Jadi ada beberapa apa, cara dan mekanisme untuk mandi tobatnya ada. Nah, tapi yang paling bagus itu mandi tobat itu tengah malam. Karena air awal, air pertama atau air istilahnya mah air yang tidak terkombinasi sama apa ya, yang lain-lain, istilahnya air baru lah. Air baru itu adanya tengah malam, karena tengah malam ini emang bukan tengah malam, pagi hari. Ya jam 2 kan udah pagi hari kan. Nah, dari jam 2 ini, nah ini sebagai alat mediasi atau sebagai untuk terapi. Terapi pengobatan seluruh anggota tubuh. Sakit apapun, punya keluhan apapun, dengan mandi tobat malam dirutinkan, insya Allah sembuh gitu kan. Nah, kemudian juga di sana selain untuk penyembuhan penyakit-penyakit yang ada dalam diri juga, ya termasuk penyakit kolbu juga bisa gitu. Sesudah mandi tobat langsung wudhu kan, setelah wudhu baru masuk masjid atau masuk rumah atau masuk langgar ya. Kalau masuk masjid ada diantaranya sholat tahiyatul masjid, kemudian disyukuri wudhu kalau air wudhunya belum kering. Ya, disyukuri wudhu baru sholat tobat. Setelah sholat tobat baru ada yang namanya sholat hajat. Setelah sholat hajat bisa juga ditambah dengan sholat namanya istikharah, langsung tahajud. Setelah tahajud baru sholat tasbih. Nah, jadi sholat tahajud itu boleh boleh 2, boleh 4 atau 12 kali boleh. Nah, kalau sholat tasbih harus 4. Ya, biar komplit. Jadi sholat tasbih ini yang mana di setiap gerakan itu ada membaca tasbih. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wala quwata illa billah. Nah, itu tasbihnya ya. Nah, ini sholat tasbih ini totalnya kalau 4 rakaat ini jadi 300 tasbih. Ya, setelah takbiratul ihram, baca Fatihah, baca surah, baru tasbih. Tasbihnya 15 kan. Kemudian ruku atas setelah subhanarabbiyal dini baru tasbih. Tasbihnya 10. Ihtidal juga sama. Tasbihnya 10, sujud 10. Duduk di antara dua sujud 10. Kemudian sujud lagi 10. Nah, ini ada sebelum ke rakaat kedua ada jeda. Jadi setelah sujud, bangun dari sujud baca lagi 10. Nah, itu jadi totalnya satu rakaat itu 75 kali tasbihnya. Nah, kalau digabung 2 rakaat berarti 150 tasbih. Nah, kalau 4 rakaat berarti 300 tasbih. Ini luar biasa nih dahsyatnya dari sholat tasbih. Kalau dawam
dari tahajud juga luar biasa, dari tasbih juga luar biasa. Ini terapi untuk diri sendiri. Nah, ini amalan yang tengah malamnya nih. Tengah malam yang dilakukan oleh para ikhwan atau para suluk TKN ya. TKN itu Toriko Kode Naksabandia. Nah, setelah tasbih ada di sana itu ada juga namanya sholat jaro atau sholat unjuk salam ke Syekh Abdul Qadir. Ada itu 11 langkah itu. Nah, itu ntar teknisnya itu mah harus nyantai lah. Ada beberapa yang sholat unjuk salam atau sholat jaroh ya, jaroh ke Syekh Abdul Qadir dengan 7 langkah ada. Nah, setelah itu diakhiri dengan sholat witir. Nah, setelah sholat witir baru kita zikir. Zikir minimal 165. Nah, setelah zikir kan itu ada spare waktu ya. Mau apa zikir terus juga monggo atau diselangi dengan khotaman. Khotaman ini istilahnya mah kalau di dunia pondok-pondok yang lain disebut nama istighosahan. Nah, itu hanya untuk istilahnya mah apa menunggu waktu azan subuh, karena dari jam 2 sampai subuh itu kalau kitanya baca surat-surat yang panjang bisa nyampe subuh, tapi kalau surat-surat yang pendek ya mungkin ada spare ya untuk istirahat. Adapun untuk istirahat itu kita lakukan zikir atau khataman. Nah, setelah ya adzan subuh baru kita sholat sunnah, yaitu ada tiga yang dilakukan sholat sunnah itu. Pertama itu adalah sholat qobliyah subuh. Kemudian yang kedua itu adalah sholat fajar. Jadi yang pertama niatnya usolli sunata qobliyah subuh. Rokaat ini sakbila kiblati dan ta'ala. Kemudian yang kedua setelah salam sholat lagi 2 rakaat yaitu sholat fajar, usolli sunatal fajri. Kenapa harus diambil dua-dua? Karena ada hadisnya, rakaat al fajri minad dunya wa ma fiha kan, itu bahasa hadisnya, makanya dilakukan dua-duanya. Kemudian yang ketiga itu adalah lidafil bala. Cuman kalau lidafil bala di ajaran Pondok Pesantren Suralaya ini atau di TKN ini itu sambil duduk ya. Di sini suratnya khusus. Yang pertama alam nasroh laka sodrok, kemudian rokaat yang kedua ini alam taro kaifa fa'al. Jadi dua alam nasroh sama alam taro. Nah, itu di bala. Baru kan komat. Itu sempat bisa kekejar tiga kali sholat sunnah. Nah, setelah itu baru sholat subuh. Setelah sholat subuh baru zikir lagi. Zikir 100 minimal 165. Tapi alangkah baiknya kalau di subuh itu karena kita nunggu isrok ya diperbanyak lah. Dawamkan setelah sholat subuh itu zikirnya 1000. Kalau 1000 insya Allah nyampe ke isrok. Kalau nggak zikir bisa dengan hataman juga. Dilakukan dengan hataman. Ntar hataman saya terangin ya di belakang. Hataman boleh atau zikir 1000 zikir ya. Tiap hari dawamkan 1000 untuk menutupi yang kekurangan yang apabila kita dalam perjalanan atau kita lagi tanggung kan membolehkan 3 ya. Tapi yang 3 ini kita tetap punya hutang. Karena minimal seminim-minimnya itu zikirnya itu 165 kali. Adapun lagi repot, lagi dalam perjalanan bisa 3, cuman harus dibayar. Ya, untuk menutupi yang bolong-bolong itu bisa di tengah malam, waktu senggang, atau bisa juga habis sholat subuh. Habis sholat subuh itu kan pahalanya luar biasa. Jadi pahalanya itu dari sholat subuh itu sampai isrok itu sama dengan umroh mabrur. Jadi seolah-olah umroh 3 kali lah. Jadi pahala itu kalau kita belum mampu umroh duduk dari subuh sampai isrok, nah udah dapat pahala umroh, tapi diisi dengan zikrullah, yaitu diantaranya zikir jahar. Gak mampu zikir jahar, la ilaha illallah kecapean ya zikir hopi gitu, nggak apa-apa. Nah, setelah nyampe isrok kita melaksanakan sholat lagi 2 rakaat, yaitu sholat isrok. Setelah 2 rakaat tambah lagi 2 rakaat, namanya istiadah.
Setelah isti'adah tambah lagi 2 rakaat namanya istikharah. Jadi di isyraq ini ada 3 sholat. Nah, selang 1 jam atau boleh ada pendapat yang lain juga itu karena di isyraq itu awal dari sholat duha. Ada yang membolehkan, ada juga yang enggak gitu kan. Tapi kalau lihat di keterangan itu awal awal sholat duha. Tapi kan sholat duha itu bagusnya itu jam 8 jam 9. Tapi ya, kalau orang sibuk, kalau orang pekerja setelah isyraq boleh sholat duha, boleh. Nah, tapi kita yang diajarkan ini diambilnya itu yang paling afdol itu jam 8 atau jam 9 lah. Jadi 1 jam setelah isyraq. Nah, itu melaksanakan sholat duha. Nah, sholat duha itu ya 4, paling minim 4 lah, 2, 4 atau 8. Nah, setelah sholat duha ada ya nama itu sholat hajat. Setelah sholat hajat ada lagi namanya itu sholat kafaratul baul. Ya, ada duha, ada hajat, ada kafaratul baul. Nah, itu tiga nama sholat. Nah, setelah duha barulah aktivitas. Setelah aktivitas datanglah waktu zuhur. Zuhur juga sama, qobliyah zuhur, kemudian sholat zuhur, setelah sholat zuhur zikir lagi, setelah zikir langsung hofi, ada zikir hofi, setelah zikir hofi barulah namanya sholat ba'da zuhur. Setelah ba'da zuhur juga ada misalkan eh, namanya sholat sunnah kan bebas ya. Itu kita ngambilnya keterangannya dari kenapa sih sholat sunnahnya banyak banget itu kan. Nah, itu kan ada namanya sholat yang tidak ada namanya, yaitu disebutnya itu sholat mutlakon. Disebut sholat mutlakon itu sholat yang tidak ada namanya. Makanya kita kalau sholat sunnah itu boleh dinamai aja terserah, hajat atau apa. Misalkan kita tidak punya uang, sholat minta uang, misal ini, atau sholat terhindar dari hutang, bisa karena di sana itu hanya di keterangan hanya sholat mutlak. Jadi sholat mutlak ini sholat yang tidak ada namanya. Makanya kenapa harus ada kafaratul baul, karena kita menjaga, mengkifaratkan atau ada sepercik air kencing kita ke apa, kena sarung, kena baju atau kena celana kita ke bawah sholat. Nah, itu maka ditebus dengan kafaratul kifarat takut ada air kencing atau air najis yang nyepret ke pakaian kita di bawah sholat. Nah, itu ada dengan surat kifarat namanya kafaratul baul itu. Jadi dari air kencing kita takut ngeceret ke pakaian kita, makanya ada sholat kafaratul baul namanya. Itu aslinya kan sholatnya sholat mutlak, cuma dinamai aja untuk mengkafarati air kencing yang ke bawah sholat maksudnya gitu. Kemudian itu setelah selesai johor barulah aktivitas lagi, kemudian asar. Qobliyah asar, terus sholat asar. Nah, kalau sholat asar ini tidak ba'da sholat asar, kalau di pondok pesantren itu ada khotaman. Ataman itu kalau di pondok pesantren Suralaya itu yang diwajibkan itu 2, yaitu hari Kamis, hari Senin dan hari Kamis. Cuman kalau kita lagi kepepet, kita lagi senggang, monggo, gak apa-apa. Mau tiap hari juga gak apa-apa, hataman. Ya, ntar diterangin lah hataman ini apa sih, ntar. Nah, kemudian setelah sholat asar baru sholat maghrib. Ya, setelah aktivitas datang maghrib. Nah, ada yang melakukan sholat sunnah qobliyah maghrib juga ada yang tidak juga ya kan. Tapi ya kalau nama di NU mah pastilah, karena yang nama Torikoh itu adanya di bawah naungan Jatman. Jatman ini ada di baungan adalah Banom, Badan Otonom dari NU. Ya. Rata-rata orang Torikoh itu yang di bawah naungan Jatman itu pasti orang NU, karena Jatman itu melindungi yang menaungi Torikoh yang mutakbaroh. Maksud mutakbaroh itu yang sanadnya sampai Rasulullah itu alhamdulillah dilindungi
sama Jatman. Jadi torekoh-torekoh yang mutakbaroh, yang maksudnya yang sanadnya sampai Rasulullah, insya Allah dilindungi sama Jatman. Jatman ini adalah banom atau badan otonom dari NU. Jadi orang toreko itu pasti orang NU. Tapi orang NU belum tentu bertoreko karena belum paham. Ya, ya. Kemudian setelah apa maghrib zikir. Nah, ini setelah maghrib itu yang dilakukan di pondok itu ini hataman ini. Jadi hataman ini sebenarnya itu pada maghrib. Jadi pada maghrib setelah zikir ya zikir la ilaha illallah 165 baru zikir hofi, setelah hofi baru hataman. Hataman ini kalau di istilah lain itu istighosahan ya istighosahan. Atau kenapa di pondok pesantren disebut hataman? Hataman itu dari kata hatam. Oh, ini mudah pembahasannya khataman ya? Ya, jadi ini Di tadi belum nyampe. Jadi untuk ini dulu apa? Untuk merangsang hataman nih. Jadi yaitu ba'da maghrib. Setelah ba'da maghrib yaitu awabin yang kedua ya. Ba'da maghrib 2 rakaat selesai baru sholat lagi 2 rakaat yaitu awabin. Setelah selesai awabin sholat lagi 2 rakaat yaitu sholat tobat. Nah, setelah selesai sholat tobat sholat lagi yaitu birrul walidain. Setelah birrul walidain sholat lagi lihibdin iman. Setelah lihibdin iman sholat lagi yaitu namanya lisukrin nikmat. Jadi yang tadi dari bangun pagi ya dari bangun malam bangun aktivitas sampai sore lagi kita bersyukur kepada Allah, disyukuri nikmat atas segala nikmat yang Allah telah berikan. Nikmat berkedip mata, tidak pernah pakai oli kan mata kita kan. Kalau ya dengan kuasanya Allah kan, masya Allah. Kalau kita tidak bisa berkedip aja satu, ini pasti beladaran mata kan. Ini kita tidak pernah ganti oli lagi kan. Sangat luar biasa. Jadi kita ini sebenarnya orang kaya. Kalau kita pengen berkedip aja satu berapa harganya kalau kita napas gratis kan, mulut kita bisa berbicara, ada suaranya gitu kan. Itu nikmat yang sangat luar biasa. Telinga kita bisa mendengar gitu kan. Coba kalau kita bisa berjalan, wah luar biasa. Sebenarnya diri kita ini sebenarnya orang yang paling kaya, ya kan? Tidak bisa napas, bayangin berapa tidak bisa berduduk nantinya jantungnya berapa harganya coba ya kan ya itu sangat luar biasa sekali kita ini orang kaya lah ya jangan kita memandang kita miskin kita orang kaya luar biasa kalau dirupiahkan berapa rupiah itu kan napas kita yang gratis segala serba gratis gitu kan alhamdulillah wa syukurillah kita bisa berjalan bayangin kalau kita nggak bisa berjalan tangan kita bisa bergerak luar biasa makanya ada disyukuri nikmat. Nah itu setelah disyukuri nikmat itu langsung ajan langsung dan isya itu iya karena pahalanya juga luar biasa duduk dari maghrib sampai isya itu luar biasa pahalanya gitu. Ada keterangan yang lain itu bisa menghapus dosa setahun yang belakang bisa yang depan ada yang begitu juga kemudian ada yang mau bilang dari maghrib sampai isya itu pahalanya itu sama dengan haji dan umrah ada gitu kan ada beberapa keterangan yang saya ketahui yang saya dapat referensi dari teman-teman tapi intinya orang yang duduk dari maghrib sampai isya pahalanya luar biasa tapi kalau orang toreko itu sebenarnya sih bukan tujuan itu istilahnya mah bukan tujuan lagi cari pahala karena sama guru udah diarahkan. Jadi bahasanya segala sesuatu itu jadi ilahi anta maksudi waridho kamatlubi atini mahabbataka wa ma'rifatan. Tujuan kita sih intinya ke sana ma'rifat kepada Allah. Jadi memanfaatkan waktu. Nah, daripada waktu terbuang sia-sia dimanfaatkan. Intinya kan untuk ma'rifat kepada Allah, mengenal liqa dengan Allah gitu. Kalau Nabi kan Isra wal Mi'raj.
Tapi Isra-nya wal Mi'rajnya orang mukmin itu kan diantaranya yaitu ibadah sholat lah, ibadah sholat. Nah, tapi di dunia torikoh, di dunia suluk ada beberapa amalan yang harus dilakukan. Yang diantaranya tadi hataman itu. Nah, setelah selesai bro azan Isya, setelah azan Isya, qobliyah Isya kan. Setelah qobliyah Isya baru sholat Isya. Setelah sholat Isya zikir lagi 165. Baru setelah 65 baru uh, apa itu zikir hofi. Tapi sebelum zikir ini biasanya kalau di pondok pesantren itu karena tiba ke guru setelah sholat isya itu ba'da sholat isya ini nggak berdiri. Kalau di pondok sholat ba'da isyanya itu duduk ba'da isya, setelah ba'da isya itu baru zikir kalau di pondok. Tapi kalau di masyarakat umum, di masjid umum kita menyesuaikan aja. Tapi kalau kita melakukan itu juga nggak apa-apa gitu kan, karena kita itibak ke guru, maka kita yang dilakukan itu ba'da isyanya duduk. Nah, setelah ba'da isya duduk baru zikir 165, kemudian zikir hofi. Setelah zikir hofi dilanjut lagi dengan namanya sholat lidaf'il bala. Cuman bedanya begini, kalau lidaf'il bala yang di tadi pagi subuh, sebelum subuh itu duduk kan, kalau ini berdiri. Surahnya yang beda. Suratnya itu setelah membaca suratul Fatihah, yang dibacanya itu baca al-Ikhlas, kemudian baca Al-Falak, kemudian baca An-Nas, kemudian baca ayat kursi. Itu doang bedanya. Jadi ada perbedaan di setelah baca surat Al-Fatihahnya. Itunya doang bedanya. Kalau yang di pagi duduk ya, yang sebelum subuh, kalau ini berdiri. Cuman yang berdiri ini surat setelah membaca surat Al-Fatihah, jadi ada Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, kemudian An-Nas, kemudian ayat kursi. Nah itu ada 4 surah baru ruku, sama seperti biasa gitu. Nah, setelah lidap ilbala, kalau mau apa khotaman lagi monggo gitu kan, atau mau zikir lagi atau melakukan titik seling boleh. Nah, kenapa sih harus ada hataman segala atau ada istighosahan segala? Hataman itu amalan Pondok Pesantren Suralaya yang mana hataman ini dilakukannya itu jadi amalan mingguan. Tapi adapun dilakukan tiap hari juga gak apa-apa, gak masalah. Karena pondok pesantren itu ada amalan harian, ada amalan mingguan, ada amalan bulanan, dan yang terakhir ada amalan tahunan. Gitu. Jadi komplit sebenarnya. Hanya orang-orang yang memperdalami aja, dan orang-orang, karena setiap manusia itu kan keimanannya beda-beda. Kemudian untuk mencarinya secara mendalam juga ya mungkin keterbatasan waktu, namanya juga di kota, karena saking sibuknya kerja, jadi kebanyakan yang memperdalami toriko ini ya kebanyakan kalau di kota ini orang-orang pekerja. Selain orang-orang pensiunan, itu orang pekerja gitu kan. Kecuali orang-orang pensiunan, orang yang nyantai, insya Allah bisa. Tapi karena kondisi kita ini sambil mencari nafkah untuk anak istri, mencari uang untuk anak istri, istilahnya malah gitu ya. Jadi dua, ada hablum minallah hablum minannas juga jalan. Selain menjalankan syariat yang udah masyhur, kita juga memperdalami tentang pelajaran torikoh ini atau tentang suluk ya, memperdalami karena kan ada syariat, hakikat, marifat. Nah, untuk menjalani marifat ini melalui suluk dengan melalui torikoh gitu kan. Nah, di amalan mingguan ini disebutnya hataman, atau di pondok-pondok pesantren itu adalah istighosahan. Ini kalau diibaratkan pedang itu jadi 2 mata pedang. Jadi kita mengasah untuk hablum minallahnya, untuk jalan suluk kepada Allah, juga untuk makan, butuh minum,
butuh pakaian, istilahnya kan harus dicari uangnya kan, atau harus cari bagaimana caranya untuk menutupi nafkah kita ini dengan cara suluk. Nah, cara suluknya ini yaitu dengan hataman. Di hataman ini sangat luar biasa. Banyak teman-teman kita yang tadinya ambruk, yang tadinya eh, terpuruk dengan memulai memulai dengan masuknya ke suluk atau masuknya dengan ke toriko ini dengan mengamalkan hataman, ada banyak perubahan. Tapi intinya tujuannya ya tetap dua tujuannya sih, untuk kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat, untuk senang di dunia dan untuk senang di akhirat, tapi tetap tujuan intinya likoi dengan Allah. Jadi seolah-olah ini pedang yang punya dua mata, apa dua dua mata gitu kan. Jadi hablum minallahnya ada, hablum minasnya ada gitu, jadi menyeimbangkan. Kalau kata wakil talkin Ajengan Jejen dari Sukabumi, hataman itu adalah pendaringan. Pendaringan, tahu pendaringan? Pendaringan itu tempatnya beras, jadi stok beras di dapur kita ya, di gudang kita itu harus ada pendaringan tempatnya beras. Nah, jadi untuk melancarkan usaha kita, keinginan kita ke apa itu, keluh kesah, kan di hataman ini berbagai macam doa ada. Allahumma ya qadiyal hajat, kan Allah yang memenuhi segala hajat kita kan. Kita banyak hajatnya, ya udah banyakin Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya kafiyal muhimmat. Allahumma ya dafi'an baliyat. Allahumma ya rafi'ad darajat. Allahumma syafi'al amrod. Kadang kita ngeliat sakit kan, sakit johir dengan sakit. Ya sakit batin gitu kan. Dohirnya misalkan sakit apa, ya Allahumma syafi'al amrod atau Allahumma syafi'al amrod terus kan. Nah, di hataman ini ada beberapa bacaan-bacaan atau aurod yang harus dibaca. Ada beberapa diantaranya itu yang diutamakan adalah sholawatnya. Kan barang siapa yang bersolawat satu kali, kan pahalanya sangat luar biasa kan. Ini dalam hataman ini total jumlahnya yang aslinya itu 1.200 sholawat. Yang dipakai adalah sholawat umi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Ya, itu yang dibanyakinnya. Jadi dari setiap aurod-aurod itu diselangi dengan sholawat. Karena setiap bacaan dan doa itu kan kalau berdoa itu diawali dengan sholawat, diakhiri dengan sholawat. Insya Allah doa kita itu tidak akan mengambang di antara langit dan bumi kan. Jadi insya Allah dengan dibarengi sholawat mudah-mudahan nyampe. Nah, di hataman ini sebenarnya ini amalan para wali Allah, amalan para syekh-syekh terdahulu. Itu yang mana di dalamnya itu sebelum memulai hataman itu kan kita ada istilahnya mah tawasul ya, atau kalau nggak tawasul hadoroh ya, mengirimkan doa itu unjuk salam atau izin dulu, atau memanggil, bahasanya memanggil kepada, kan ada tata krama ya, tata krama dalam hataman udah tahu belum? Belum. Nah, dalam hataman ini kalau di kitab dijelasin itu kita yang pertama harus punya wudhu. Nih sangat sakral sekali hataman ini kan, harus punya wudhu walaupun di luar setelah sholat ya kan. Hataman ini boleh dilakukan setelah sholat, ada pun di luar sholat juga boleh itu kan. Kalau lagi nyantai ini wudhu dulu. Yang pertama wudhu, yang kedua itu disunahkan menghadap ke kiblat. Nah, menghadap kiblat. Kemudian yang ketiga unjuk salam izin kepada yang punya hataman ini ya. Kemudian yang keempat hadirkan, setelah izin hadirkan gurunya. Ya kita kan bertorikohnya kepada Syekh Syekh Ahmad Syaibul Fatajul Arifin. Nah, ini berarti unjuk salam ke beliau kan. Assalamualaikum ya Syekh Ahmad Syaibul Fatajul Arifin. Ini ya tawassul ilallah kan. Mungkin tujuannya kita untuk mengenal Allah kan. Ya. Nah, setelah itu ilahi ini anta masudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa marifataka.
Nah, setelah itu, tapi kalau di tata cara untuk khataman yang juklaknya Suralaya itu diawali dengan Bani Hasyim 3 kali Bani Hasyimnya. Allahumma sholli ala nabiyil hasimi Muhammadi wa ala alihi wasallim taslima. Itu untuk memulainya ya. Nah, ini sholawat dulu kan, baru tawasul. Nah, ini tadi berapa? Satu, punya wudhu. Kedua, menghadap ke kiblat. Nah, ketiga itu kita unjuk salam atau izin ya kepada guru mursyid kita. Ya, guru ruh kita. Guru mursyid itu guru ruh. Ya, guru ruh. Nah, kalau kita punya guru ruh, ya ruh kita mau bawa kemana? Berarti kita masih yatim kalau belum punya mursyid, guru ruh itu. Nah, setelah unjuk salam, hadirkan. Seolah-olah hadir guru kita itu di hadapan kita. Setelah itu pejamkan mata kita, pejamkan. Jadi fokus di ujung dua mata ini, di ujung alis itu ya. Nah, di sini nih. Jadi kita fokuskan, dipejamkan mata, fokus bahwa kita lagi menghadap guru, mudah-mudahan hataman kita, doa-doa kita tersampaikan. Nah, itu. Setelah itu baru ya, jadi ada wudhu, ada menghadap kiblat, kemudian ujuk salam, kemudian tutup matanya, ya hadirkan dulu guru, hadirkan guru, kemudian tutup mata. Nah, tapi kalau untuk sendiri, usahakan kalau untuk sendiri nih, di kitabnya itu terangkan kalau sendiri di tempat yang tidak ada orang, di dalam ruangan. Kalau bisa sinar pun nggak boleh masuk kalau bisa, ditutup. Lebih fokus kali Ya itu kan. Kalau zaman dulu begitu kan, karena kita lagi berjamaah kan ada dua sistem ya, untuk diri pribadi atau untuk berjamaah. Itu kalau berjamaah itu kan intinya untuk bersilaturahmi, saling mengunjungi sama saudara, sama teman, sama ikhwan. Tidak, ya taman di sini. Nah, itu istilahnya mah mengikat tali silaturahmi. Jadi saling silaturahmi ke rumah-rumah. Intinya mah harusnya pribadi masing-masing sebenarnya masih hataman itu. Cuman karena ada yang mengadain hataman, pengen di rumah saya dong hataman, ya udah gak apa-apa, boleh kita bersilaturahmi. Nah, setelah itu barulah setelah masuk tata caranya apa ya, adab-adabnya tadi. Nah, barulah bertawasul kepada para wali-wali Allah, yang mana dalam Thariqah Qadir Naqsabandiyah kan ada tuh khusus Sumaila Rusun, Thariqah Qadir Naqsabandiyah kan, itu ada kan. Insya Allah lah pelan-pelan. Nah, masalah untuk tawasulnya ada di juklaknya, yaitu di buku Ukudul Juman atau di kitab Ukudul Juman, di sana ada. Nah, setelah itu ada aurod atau bacaan-bacaan yang harus dibaca. Tapi kalau lagi latihan, lagi berjamaah, karena melihat situasi dan kondisi, ya boleh 3, boleh 5, ya semampunya. Kan agama itu tidak memaksa. Ya. Yang kedua itu adalah surat Al-Ikhlas. 500 juga. Di Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, itu kan sebenarnya itu amalan para wali Allah. Jadi banyak orang-orang yang mengamalkan hataman ini, banyak ya keistimewaan kesan yang sangat luar biasa. Banyak teman-teman kita yang banyak yang sukses, yang tadinya terpuruk menjadi baik, yang tadinya banyak masalah insya Allah kelar masalahnya dengan perlahan-perlahan, gitu kan. Yang bisnisnya ambruk perlahan-lahan bisa naik, gitu. Tapi itu bukan tujuan, itu hanya kembang-kembang, hanya bunga-bunga, hanya bonus dah, bonus. Itu tujuannya tetap kata ilahi ke sana ke Allah. Gitu. Karena kita ini namanya manusia, tidak terlepas dengan kebutuhan, nah maka dibantulah dengan hataman ini. Gitu. Kan teman-teman kita yang udah sering hataman itu, yang tadinya tidak punya rumah, punya, alhamdulillah punya rumah. Yang apa? Yang jualannya tidak laku, sekarang banyak cabang-cabangnya. Jadi bisa nggak kalau saya bilang khotaman ini semacam
eh, senjata pamungkas pengetuk pintu langit. Bisa jadi, bisa jadi. Karena Betul gini, ya. jadi kan tadi udah dibilangin kata saya, khataman itu pedang bermata dua. Bayangin, pedang bermata dua. Jadi kita belajar suluk, belajar kepada Allah dengan hataman ini sangat luar biasa. Bayangin, sholawatnya sampai 1200. Kita dalam sehari berapa kali hataman? Kalau pengen ya terbuka. Dari surah Alam Nasr itu luar biasa kafiat-kafiatnya. Dari Al-Ikhlas aja kafiat-kafiatnya luar biasa. Apalagi kalau kesini-kesini kan ada doanya, doa itu kan disambung doa lagi, sambung lagi. Nah, bahkan kalau ada orang-orang yang mengamalkan hataman ini sebagai senjata spiritual. Ada teman-teman kita. Karena mungkin ya namanya di masyarakat umum ada masalah kendala apa tanya ustadz, tanya kiai. Ternyata di dalam hataman ini bisa bisa menjadi senjata, bisa menaklukkan para dukun-dukun dengan hataman ini ada. Bahkan di sana itu nama juga hataman tam, tam ya hataman itu hotam berarti udah ujung kan, udah akhir, seperti senjata akhir kan, yang paling akhir ya, hataman itu di sana itu diakhiri ada dengan kan kalau orang-orang ini kan ada hijib-hijiban kan, kalau di dunia spiritual itu kan hijib asor, hijib apa itu hijib berbagai macam hijib lah. Nah itu ada rajanya hijib itu. Nah, ada yang tersembunyi di sana. Kenapa guru kita itu jarang membuka hataman ini? Takut salah tujuan. Makanya lakukan aja gitu. Tapi orang-orang yang tahu medan-medannya apa kafiat-kafiat dari sono, oh ya semangat. Tapi kita jangan jadi tujuan. Tujuan kita tetap ilahi anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifat. Tetap intinya ke sana Jadi tujuannya. kan Otaman ini oh, selain misalnya kita adakan di rumah, maksudnya Di masjid masjid bisa juga ada. bisa. Tapi itu kalau di video itu saya lihat ada juga beberapa snack-snack itu gimana ceritanya itu? Nah ini kan itu yang di video yang di atas yang ada jamaah kita meminta untuk hataman di rumah beliau. Maksudnya dari hataman ini kan banyak manfaat, banyak faedah, banyak ada kaifiah-kaifiah tersembunyi lah. Maka sehingga orang-orang menarik jamaah. Kita tidak usah buruk sangka kepada ahli apa yang si pengundang atau yang punya Sohibul Bait. Nah, di sini kita ajangkan atau jadikan momentum untuk bersilaturahmi aja. Saling mengikat antara ikhwan dan saudara-saudara kita itu ajang silaturahmi untuk mengenal, saling gotong royong gitu kan, saling bahu membahu. Jadi itu kan untuk menjadikan saudara itu kan kalau kita tidak tahu rumah, tidak tahu karakter setiap orang kan sulit untuk menjadi saudara. Makanya ini sebagai ajang silaturahmi aja. Itu ada makanan itu sehingga posisi muter begitu ya, muter begitu itu kan istilahnya mah ini lagi namu. Jadi sudah rumah otomatis ngasih hidangan. Ya, intinya untuk menghidang jamu apa tamu gitu. Jadi ngasih jamuan. Yang intinya kalau lebih baik masih, kalau lebih baik kalau mau ikuti dalam kitab kita menghadap kiblat kan, berbaris sejer itu. Tapi itu jangan dipermasalahkan. Nah, itu mah hanya namanya juga lagi latihan. Jadi Ustaz saya mau nanya lagi nih. Tadi khotaman ya. Iya. Saya melihat perkembangan apa namanya isi-isi dalam khotaman, terus yang di video di atas juga ada beberapa ayat dibaca, terus juga apa
ya Latif, terus banyak lah yang apa, nama-nama Allah gitu ya Hmm, bahasanya ya. Kan nama-nama Allah itu kan banyak ya. ya. Kenapa cuman berapa 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 nama doang yang ada gitu? Bisa dijelaskan itu? Itu kan kita mengikuti itibak guru. Nah, guru kita ini kan yang dibahas masalah kolbu nih, Mm-mm. untuk melembutkan hati. Maka tadi udah dijelasin dua pedang kan. Jadi selain untuk eh, apa sandang pangan kita, itu untuk melatih kita ini kolbu kita jadi bersih. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, jadi lembut, kelembutan hati. Karena dalam dunia toriko itu membuang sifat-sifat yang buruk dan memasukkan sifat-sifat yang baik, sehingga kolbu kita menjadi latif, lembut. Di sana kan ya Latifnya berapa? 16.414 kali kan? Ya, Iya, bener nggak? Lu 16.000 lebih dah. ya Ya. bikin 16 ribuan kan, saking banyaknya, biar intinya biar lembut itu. Jadi orang-orang yang bertoriko itu mudah-mudahan jadi lembut. Kan misinya lambang Suralaya, tahu kan? Suralaya itu adalah kupu-kupu yang indah, yang cantik, yang cakep dilihat. Nah itu filosofinya itu panjang sekali. Awalnya kan dari ulet yang sangat menjijikan. Emang orang-orang tasawuf itu ulet menjijikan gitu kan, sehingga orang geli lihatnya kan, bahkan bisa orang gatel. Itu gambaran. Setelah itu orang-orang tasawuf itu lama-lama kan jadi kepompong, apa itu yang mengerem kan, Mm-mm. ya kan, Bersembunyi di dalam sesembunyi ini. di dalam kan. Ya. Ya mudah-mudahan orang-orang tasawuf itu, orang ikhwan TKN itu bisa setelah apa introspeksi diri, setelah mengkaji diri, ya gitu kan, dia mengerem diri kan. Nah itu kan kalau di kitab kan hataman itu harusnya di ruangan ruangan sendiri, yang kalau di kitab dijelasinnya, tapi kita sih mau ngomong aja karena agama Hmm. ini tidak memaksa dan tidak memberatkan, cuman mekanisme kan. Kalau zaman-zaman dulu sampai masuk guha 40 hari dalam guha gitu kan. Nah itu mediasi suluk biar khusyuknya luar biasa, biar tidak apa inget masa apa tidak ingat, tapi tetap ingat sih masa dunia mungkin. Hmm. Itu mah hanya teknis aja. Nah di sana itu kan setelah apa kepompong ya, kepompong ya, setelah Kepompong, setelah ulat kepompong. nah kepompong dan kepompong kan jadi kupu-kupu. Kupu-kupu. Kupu-kupu Ya kecil dulu. kecil, nah kecil. Nah itu sebenarnya gambaran, gambaran bagaimana orang-orang Toreko ini mudah-mudahan bisa disayang, bisa selain disayang kan, bagaimana orang mau sayang ke kita kalau kitanya pun belum bisa menyayangi orang lain. Bagaimana orang bisa menghargai kita kalau kita belum bisa Menghargai menghargai orang orang lain. lain, itu kan. Bagaimana orang bisa tutur kata dengan baik dengan kita kalau kita mulutnya masih gitu kan. Makanya kan balinya ke diri sendiri. Perbuatan kita baik, insya Allah cashbacknya Baik. baik. Kalau kita kasar ke orang, suatu saat kita dikasari sama orang. Jadi sebenarnya introspeksi diri. Introspeksi diri itu di mana? Ibda bin nafsi, dari diri sendiri dulu. Nah, baru orang lain bisa menilai. Makanya tasawuf itu membuang sifat-sifat buruk, baru memasukkan sifat-sifat yang bagus gitu. Kedepannya ini mudah-mudahan menjadi akhlakul karimah yang sangat Amin. bagus begitu. Jadi di dalam dunia tasawuf ini intinya selain liqo dengan Allah itu memperbaiki diri itu. Karena eh, kalau di keterangan dijelasin kan, eh, man arofa nafsahu faqad robahu, barang siapa yang mengenal dirinya pasti akan mengenal Tuhannya. Jadi sebelum mengenal Allah, mengenal diri sendiri gitu kan. Makanya ada taholi, tahali, tajali. Setelah tahali, tahali itu membuang apa, membuang kotoran-kotoran, membuang sifat-sifat buruk, membuang pikiran-pikiran yang jelek gitu kan. Baru taholi, kosongkan, 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 baru tajali. Mentajali, tajali dengan Allah. Tahali, taholi, tajali ya. Bahasanya tiga kan? Iya. Itu dalam dunia toriko begitu. Cuman itu sebagai alat mediasi
sebagai alat untuk jalan suluk gitu. Untuk harian kan udah jelas tadi ya, jelasin hariannya. Nah, dalam harian ini itu yang keseharian kita itu begitu. Terus mudah-mudahan jadi bersih, mudah-mudahan jadi lembut, 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 lembut. Kan ada ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif untuk kelembutan diri. Ya latif, latif, latif. Di hataman kan gitu kan? Iya. Nah, itu orang-orang yang udah berdawam ya alhamdulillah lah ada perubahan pelan-pelan. Jadi ada zauk, ada asar, Iya. zauk asar dari mengamalkan hataman itu. Jadi hataman ini amaliyah mingguan dari Toriko Kodore Naksabandia. Kalau seandainya Ustaz, ada orang ya, ini kan tadi kan amalan khusus ya, amalan khusus Toriko Qadiriyah Naksabandia. Ada orang misalnya ada salah seorang kepengen gitu baca kitab Ukudul Juman Ukudul Juman ya, Ya, kitab Ukudul Juman, baca kitab Ukudul Juman, sedangkan dia belum jadi ikhwan, belum jadi sahabat TKN Toriko Qadiriyah Naksabandia. Itu gimana tuh Ustaz? ya kalau untuk sekedar informasi dan untuk tabarukan boleh, tabarukan ya, Tabarukan. tabarukan aja boleh. Tapi untuk didawamkan nggak boleh. Nggak boleh. Oh, ada itunya ya. Karena harus ditalkin dulu, harus dijajah dulu, tidak sembarangan. Gitu. Ada kejadian temen Ustadz lagi terkenal Ustadznya hanya mengamalkan sholawat ini aja. Itu mata batinnya kebuka, mendawamkan tiap malam 3.000 sampai pernah sampai 6.000, terus sampai 3.000 kan naik terus naik 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 selama 3 minggu doang. Kebuka hijab, melihat orang bukan lihat orang, lihat karakternya yang di belakang. Dia saking hobinya sholawatan, ya sholawat baru sholawat umi doang. Kalau dia dakwam dibarengin dengan tahajud biasa, belum ijazah torikoh belum. Karena hobi sholawatan itu nggak tahu apa, saya nggak ngerti apa masalahnya kok bisa gitu kan. Pas sholawat itu luar biasa ya, mungkin karena belum ada ijazah dari guru, belum ada izin dari guru, terbuka melihat orang itu ada bentuknya macam-macam, sehingga melihat orang itu bukan lihat orang yang di belakangnya, kelihatan Sifat-sifatnya gitu tuh ya. sifat-sifatnya. Kalau Bahkan sifatnya kayak ayam berarti ayam dilihat ayam iya, gitu ya. iya, sehingga dia malah ketakutan sendiri, ngeri lihat orang. Bahkan ada ya datang langsung diajak ngobrol yang di belakangnya. Gitu. Jadi hodang-hodang di belakang kelihatan sama Ustadz itu. Sampai dimasukin rumah sakit, maksud juga Dianggap ya, gila gitu dianggap gila, bahasanya ya. iya. Padahal itu saya walau alam lah. Proses awal begitu bisa kenapa gitu awalnya walau alam. Tapi berdasarkan eh, apa pernyataan teman kita itu begitu kejadiannya. Jadi lihat orang itu langsung main pukul, main hantam, langsung diajak berantem yang di belakangnya itu. Karena dia melihat bukan manusia lagi gitu. Bukan orangnya, lihat yang di belakangnya ini langsung berantem. Perasaan dia itu melihat itu tuh yang belakang itu gitu kan, gitu. Nggak tahu kenapa jadi kebuka. Itu cuman selawat umi. Sholat uminya. Apa itu selawat? Allahumma sholli ala sayyidina ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallim. Nah itu kan cuma selawat umi saja. Itu pernyataan beliau itu saya langsung dia yang cerita sendiri. Itunya sembuhnya apa? Mendengar lafaz la ilaha illallah, orang lagi ajan. Dia kabur dari istilahnya malah kerangkeng apa? bukan kerangkeng apa itu teh tempat ODGJ itu apa?
disebut orang gila itu dari rehabilitas. Rehabilitasi ya. Dari rumah dia kabur. Kabur. Kabur ke hutan terus. Dari hutan, tengah hutan. Dia itu jadi mengikuti apa ya, kayak ada yang membawa gitu katanya. Ada yang membawa ke hutan, tapi dia masih setengah sadar setengah enggak. Tapi dia bertolakan itu kan. Dari gerbang yang sangat tinggi dia loncat. Kabur terus tengah malam. Dia setengah di hutan, dia pengen pulang tengah hutan, balik lagi hanya mendengarkan aja terus apa suara la ilaha illallah, lafaz la ilaha illallah doang kedengarannya, terus dicari, langsung masuk ke masjid. Masjid sadarnya dengan la ilaha illallah itu katanya. Tuh kemudian ya di masjid lama-lama sadar. Nah, proses sadarnya saya lupa ceritanya lah. Itu hanya satu doang, sholawat Umi aja. Makanya kalau mau dakwah, mau istiqomah harus ada ijazah. Terkecuali hanya sebatas apa istilahnya selama tabarukan ya monggo, kalau tabarukan mah namanya tabarukan masa dilarang. Cuman kalau untuk dakwah harus ada ijazah, harus izin dulu, kan tidak sembarangan gitu. Tapi kalau sholawat umum ya sih sebenarnya sholawat itu tidak ada masalah. Cuman ini kok bisa jadi, saya juga kurang paham, kok bisa jadi gitu. Karena saking banyaknya apa karena khusyunya, walau alam. Temen kita ada yang mengalami begitu. Nah, tapi kalau orang-orang yang udah mudawama, orang yang udah dijajah, kita sambil ribuan sholawat nggak apa-apa. Itu mungkin karena kita kok masih kotor kali ya, jadi nggak kelihatan orang, kelakuan orangnya mungkin disembunyikan walau alam, karena diri kita masih kotor kali, belum bisa terbuka kayak orang-orang itu. Pada intinya kalau untuk belajar ini Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Iya. Ini pusatnya di mana nih, Dad? Suralaya, Tasikmalaya. Tasikmalaya, Surya. Sahabat-sahabat ya. Ini pusat Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah ini adanya di Jawa Barat itu ya, Jawa Barat. Tasikmalaya. Nama pondoknya Pondoknya Suryalaya. Suryalaya. Kampungnya Kampung Godebak. Kecamatannya Pager Ageng. Itunya apa namanya itu? Kabupatennya Kabupaten Tasikmalaya. Tasikmalaya berarti ada di Jawa Barat. Jawa Barat, Tasikmalaya, Pager Ageng, Godebak. Nama pondoknya Suryalaya. Nah, itu Suryalaya itu bukan nama tempat tapi nama pondok pesantren. Iya, cuman udah terkenal seluruh dunia sejagat raya. Orang hanya tahunya Suryalaya itu nama tempat, padahal Suryalaya itu nama pondok pesantren. Nama kampungnya itu Kampung Godebak. Jadi begitu sahabat-sahabat silaturahmi ya. Pada intinya ya ini tadi Ustadz Asep Sepuluh ini udah menjelaskan tentang manfaat daripada khotaman seperti video di atas. Kalau sahabat-sahabat mau ya, tapi saran saya kalau bisa sahabat-sahabat minta izin dulu kepada pemilik khotaman ini. Adanya di pesantren Suryalaya, posisinya di Tasikmalaya. Nah, kalau tidak boleh diketik di kolom komentar di bawah. Nanti kita kirim, nanti saya kirimkan, nanti admin akan mengirimkan nomor kontak person. Soalnya di TKN Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya itu tersebar di beberapa wilayah Indonesia dan juga luar negeri sahabat-sahabat ya. Nah, kalau di Bekasi juga ada, di Sumatera Barat, di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua juga ada. Ada. Papua ada juga ya. Nah memang mursyidnya yang bernama Syekh Ahmad Sebuah Fatazul Arifin atau disingkat dengan Abah Anom. Nah, beliau memang secara secara jasmani udah berpulang ke rahmatullah, tetapi beliau secara ruh kalau di orang-orang TKN ikhwan beliau masih ada. Nah kalau untuk meminta ijazah beliau punya
punya wakil, sahabat-sahabat. Punya wakil itu ada di beberapa provinsi juga, dan juga ada di luar negeri, Singapura Ustaz ya. Dan di Malaysia ada Ustaz. Masih. Masih ya. Nah, bisa datangi wakil. Nah, kalau tidak datangi LD, Lembaga Dakwah TKN Suralaya, di setiap provinsi ada. Insya Allah ada. Nah, kalau sahabat-sahabat masih galau, ketik di kolom komentar di bawah, nanti saya kirimin kontak personnya. Yang penting sahabat-sahabat ketik aja saya dari, misalnya dari Kalimantan apa, nanti kita kirim kontak person Lembaga Dakwah Kalimantan. Nah, sahabat-sahabat, pada intinya khotaman itu baik ya, bagus ya, itu amalan luar biasa banget. Bahkan juga tadi Ustadz udah bercerita eh, kelebihan dan keutamaan daripada membaca khotaman mas. Eh, nggak harus semuanya kita baca, satu 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 paragraf atau satu kalimat saja salawat umi di sana itu luar biasa manfaatnya, sahabat-sahabat. Jadi masih di putaran khotaman. Nah, kalau khotaman, misal begini Pak Ustadz ya, eh, waktunya memang tidak ada. Itu kan seminggu sekali khotaman. Kalau di pondok yang dianjurkan hari Senin ba'da sholat asar, sama hari Kamis ba'da sholat asar. Oh, berarti seminggu 2 kali kan? Seminggu 2 kali. Karena ini tapi di sana tidak jadi patokan harus 2 kali. Kondisional aja. Kondisional. Lebih utama tiap hari juga nggak apa-apa, kan di pondok juga dicontohkan tiap pada maghrib hataman terus, tiap pada maghrib hataman nggak apa-apa tiap hari, karena kebutuhan kita hataman itu untuk memenuhi kebutuhan zahir dan batin jadi pedang 2 mata ya, itu kan. Jadi selain hablum minallah hablum minannas, nah ini luar biasa lah. Saya aja yang nggak punya apa-apa, yang nggak kerja, maksudnya kerja salah kadarnya, bisa makan dan minum ya alhamdulillah. Kalau untuk berangkat Umroh udah ya? udah alhamdulillah. Ya, siap. Itu saya ceritanya dari ya mungkin dari hatam, karena kita dawam hataman Siap. yang luar biasa. Siap. Teman-teman kita banyak yang membuktikan, ada yang ini dalam seminggu hataman itu dia cuma 2 kali, tapi tam jaraknya hanya sebulan, luar biasa. Tam. Jadi tam itu dalam seminggu dia 2 kali. Di teman saya nih ceritanya, dalam seminggu cuma 2 kali tamnya. Berarti dalam sebulan berapa kali? 2 kali 4. Iya, 2 kali 4 8 kali tam berangkat haji apa umroh? umroh. Masya Allah. Luar biasa. Itu beliau mungkin ya bukan tujuan sih, tapi dia pengen membuktikan dahsyatnya dari hataman ini luar biasa. Kalau orangnya yakin, bahkan untuk meyakinkan dengan amalan ini, karena ini amalan para wali Allah, luar biasa. Banyak sih kalau orang-orang mah katanya sebagai apa ya, guyonan atau sebagai apa ya, candaan. Itu kalau orang di seberang sono itu adalah suatu tempat, kalau masuk Toreko itu muja putih katanya gitu, tempat pemujaan putih. Oh iya, jadi kita sebentar ya, Padahal bukan begitu. sebelum ke sana itu saya mau nanya Iya. tentang tadi kita bilang apa, Toriko gitu ya. Iya. Jadi mungkin sahabat-sahabat kita yang dari pemirsa Silaturahmi mungkin pengen tahu juga nih, Ustaz. Itu masuk Toriko tuh ada batas umur nggak? Nah begitu, ada batasan umur nggak gitu, baik cewek maupun cowok begitu? Kalau pas di Khususnya Toriko Qadiriyah Naqsabandiyah ya. Kalau pas di zaman Abah Sepuh itu usianya dari 40 ke atas. Cuman setelah Abah Anom, karena melihat Abah Anom ini anak Abah Sepuh. Abah Sepuh, Abah Anom itu diawali dengan balik. Kalau udah balik, udah masuk hukum. Nah kan kalau udah balik itu udah wajib sholat. Nah, di sini ini dipersilahkan, dibolehkan.